Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Dr. Umu. Kembali lagi di podcast dari RSUD Rumah Sakit Haji Ansari Saleh Banjarmasin. Bersama kita hari ini ada dua narasumber. Yang pertama dari KSM Neurologi, Dr. Wendy Amelia Sihombing, kemudian dari Angels Initiative, Dr. Francisca. Nah, hari ini episodenya agak sedikit lebih spesial. Bukan cuma membahas tentang stroke, tapi juga membahas mengenai Ansari Saleh yang dapat award nih pada periode kali ini. Nah, langsung aja kita ke narasumber pertama, Dr. Wendy. Kita bahas dulu, Dok, sebenarnya stroke ini apa sih, Dok? Jadi, stroke itu merupakan kondisi gawat darurat di mana terjadi gangguan pada pembuluh darah otak, baik itu bisa karena tersumbat pembuluh darah otaknya atau pecah pembuluh darah otaknya. Gejala dari stroke itu sendiri bisa berupa wajah merot, bicaranya pelo, atau tidak bisa berkomunikasi disertai dengan kelemahan separuh tubuh, penurunan kesadaran atau gejala yang lainnya. Gitu. Jadi stroke itu memang kegawat daruratan gitu ya, Dok ya? Ya. Jadi kalau misalnya di rumah nih sudah ada ditemukan gejala seperti itu, harus cepet-cepet nih dibawa ke rumah sakit. Jangan dilakukan tindakan yang lain dulu. Nggak perlu dipijit, nggak perlu dibawa ke tukang urut atau ditusuk jarum dan yang lain-lainnya. Intinya bawa langsung dulu ke rumah sakit gitu ya, Dok ya? Betul, jadi stroke itu kan kondisi kelainannya di pembuluh darah otak. Kalau misalnya kita pijet atau kita misalnya tusuk jarum, itu kan di otot dan kulit ya, tidak akan berefek pada kondisi di dalam pembuluh darah otaknya. Terus selain itu, kita juga punya namanya golden period atau waktu periode emas dalam penanganan kondisi stroke. Kenapa stroke itu harus sesegera mungkin dibawa ke IGD? Kita punya istilah namanya time is brain. Waktu adalah otak. Karena setiap menit terjadi kondisi stroke akan menyebabkan kerusakan sel otak itu sebanyak 1,9 juta sel saraf di otak. Bayangkan kalau misalnya kita penanganannya terlambat, kondisi pasien itu bisa jatuh pada kecacatan yang sifatnya permanen, bahkan dapat menyebabkan kematian. Jadi time is brain, waktu adalah otak gitu ya. Nah, kira-kira nih, karena waktu adalah otak, waktu yang paling ideal gitu, Dok, untuk membawa ke IGD kapan ya, Dok ya? Iya, jadi waktu yang paling ideal dibawa ke IGD adalah sesegera mungkin begitu gejala stroke-nya muncul. Kita punya timeline atau batas waktu kurang dari 4,5 jam pada kasus dengan stroke tersumbat supaya kita bisa memberikan terapi terbaik, yaitu trombolisis untuk membantu melarutkan bekuan darah di pembuluh darah otaknya. Gitu. Oke. Jadi nih teman-teman, kalau misalnya punya teman, keluarga sudah ada tanda-tanda stroke, secepat-cepatnya dibawalah ke rumah sakit. Kurang dari 4,5 jam jauh lebih baik lagi karena bisa kita tangani dengan lebih baik ke depannya. Jadi, Dok, kode stroke itu sebenarnya apa sih, Dok? Jadi code stroke itu adalah suatu sistem reaksi cepat atau jalur cepat di rumah sakit di mana pada pasien dengan kondisi stroke yang gejalanya datang dengan gejala stroke kurang dari 4,5 jam, kita akan berusaha memprioritaskan pasien tersebut untuk bisa segera mendapatkan penanganan trombolisis. Jadi di tim IGD baik radiologi, kemudian farmasi, kemudian juga apalagi ya radiologi ya, secepat-cepatnya itu berusaha melakukan tugasnya secara simultan. Kalau bisa sih kurang dari 1 jam. Begitu CT scan kepalanya menunjukkan gambaran stroke sumbatan, kita akan sesegera mungkin memberikan terapi tata laksana obat injeksi trombolisis untuk melarutkan bekuan darah di pembuluh darah otaknya. Jadi
kalau misalnya nih ada pasien yang kejadian stroke-nya kurang dari 4,5 jam, dia prioritas utama di IGD ya dok ya? Betul. Habis itu berarti langsung tuh jalan semua, ambil darah mungkin, cek CT scan untuk membedakan tadi antara stroke perdarahan atau stroke yang penyumbatan, karena yang penyumbatan ini yang bisa untuk sesegeranya dimasukkan obat gitu. Kemudian setelah perawatannya nggak mungkin dong kayaknya kalau yang pasien dengan pemberian obat ini akan dirawat di ruang biasa. Akan dirawat di mana dok biasanya? Betul, jadi setelah pasien ini mendapatkan terapi trombolisis, biasanya kita akan monitoring ketat kondisi dan keluhan pasien. Begitu selesai penanganan di IGD, berikutnya kita akan memberikan pelayanan di ruangan stroke center. Jadi Rumah Sakit Ansari Saleh ini punya ruangan khusus untuk pasien dengan kondisi-kondisi stroke yang ditangani oleh petugas dan juga dokter serta tenaga kesehatan yang terlatih dalam menangani kasus-kasus stroke, disebut dengan stroke center. Oh, jadi jangan khawatir, di Rumah Sakit Ansari Saleh kita juga punya selain kode stroke tadi, ada yang namanya stroke center unit. Adalah ruangan khusus seperti ICU, khusus untuk pasien-pasien stroke ya teman-teman semua. Bersama kita hari ini sudah ada Dr. Francisca, perwakilan dari Angels Initiative. Dok, Ya, silakan memperkenalkan diri. Iya, perkenalkan, saya Siska. Saya adalah dokter konsultan untuk pelayanan stroke, khususnya di Rumah Sakit se-area Kalimantan dan Sulawesi. Nah, saya bekerja di bawah Angels Initiative. Kami adalah sebuah program global di bawah World Stroke Organization atau Organisasi Stroke Dunia yang berfokus untuk membantu meningkatkan kualitas pelayanan stroke di rumah sakit. Jadi di sini kami tidak hanya memberikan penghargaan, tapi juga kami mendampingi rumah sakit dalam menjalankan sistem pelayanan code stroke, juga membantu dalam meningkatkan kualitas dan monitoring quality di rumah sakit. Begitu dok. Oke, jadi bukan cuma untuk istilahnya bagi-bagi penghargaan aja gitu ya dok ya. Intinya adalah meningkatkan kualitas dari rumah sakit. Sebenarnya Angels Initiative itu sebenarnya apa sih dok? Gitu. Ya baik, jadi dok, Angels Initiative ini kami adalah sebuah organisasi yang merupakan program global yang bekerja di bawah World Stroke Organization atau Organisasi Stroke Dunia. Nah di sini tugas kami adalah fokus untuk membantu rumah sakit meningkatkan kualitas pelayanan stroke. Dan di sini kami tidak hanya memberikan penghargaan untuk rumah sakit yang sudah memenuhi kriteria, namun kami juga membantu dalam pelatihan tenaga kesehatan di rumah sakit, memperkuat sistem pelayanan code stroke di rumah sakit, dan juga mendampingi rumah sakit dalam melakukan quality monitoring supaya bisa tetap memaintain kualitas pelayanan yang diberikan. Jadi seperti partner gitu ya dok ya buat rumah sakit gitu? Iya betul dok, seperti partner yang tujuannya kami untuk semakin banyak rumah sakit yang siap menangani stroke atau kita sebutnya stroke ready hospital. Oke, jadi di mana ada stroke gitu, kalau datangnya ke rumah sakit yang ready stroke, insya Allah bisa tertangani dengan sebaik-baiknya gitu. Betul dok, jadi pasien dimanapun kondisi lokasinya di daerah yang jauh dari pusat kota, asal rumah sakitnya tadi sudah bisa menjadi stroke ready hospital, itu juga bisa mendapatkan penanganan stroke yang sesuai standar internasional. Oke, terima kasih infonya dok. Termasuk Ansari Saleh ya dok, Nah, sebagai ya, stroke betul, ready dok. hospital. Ansari Saleh juga sudah termasuk stroke ready hospital. Perlu nggak sih dok sebenarnya Angels Initiative ini bagi warga sekitar, bukan cuma buat rumah sakit gitu? Sebenarnya sih kami ada dok bekerja sama dengan Dinkes, dengan rumah sakit itu untuk membantu meningkatkan awareness juga dari masyarakat. Tadi seperti yang tadi Dr. Wendy bilang, harus datang ke rumah sakit dalam waktu kurang dari 4,5 jam, itu juga kami melakukan sosialisasi. Jadi memang nggak cuma di rumah sakit, tapi juga nanti ke masyarakatnya untuk program awareness-nya dok. Oke, berarti istilahnya adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat ya dok ya, Ya, betul. mengenai apa itu stroke, bagaimana penanganannya, kemudian terapi kedepannya yang terbaik untuk pasiennya itu bagaimana. Ya. Dan mungkin keakhirannya adalah imbasnya
pemberian award ini ya dok ya? Ya betul. Jadi pada saat ini kami dari Angels Initiative mewakilkan World Stroke Organization memberikan penghargaan Gold status WSO Angels Award Gold status kepada Rumah Sakit Dr. Haji Muhammad Ansari Saleh karena sudah memberikan pelayanan stroke yang terbaik dengan kualitas pelayanan standar internasional. Itu ada kriterianya dok. Jadi ada itu, yang pertama adalah waktu dari pasien mendapatkan terapi. Jadi awal pasien datang di rumah sakit sampai mendapatkan terapi itu harus kurang dari 60 menit. Kemudian sudah ada cold stroke yang berjalan efektif di rumah sakit itu. Dan juga yang paling penting itu rutin melakukan quality monitoring. Jadi tidak hanya memberikan pelayanan tapi juga rutin melakukan quality monitoring supaya kita tahu kualitas pelayanan kita ini seperti apa. Begitu dong. Ya. Kemudian untuk saat ini kami sudah alhamdulillah mendapatkan gold. Itu ada tier di atasnya lagi nggak sih dok sebenarnya? Oh iya, ada dok sebenarnya. Jadi dari gold, kemudian platinum, lanjut ke yang paling tinggi itu diamond. Gitu. Jadi itu tergantung dari khususnya persentase dari pasien-pasien yang tadi yang bisa datang masuk onsetnya kurang dari 4,5 jam. Kemudian khusus untuk pasien yang stroke iskemik atau stroke sumbatan itu bisa dilakukan trombolisis. Gitu. Jadi trombolisis tadi adalah terapi saat ini yang paling gold standar untuk pasien stroke dengan sumbatan, untuk menghancurkan sumbatan di otak itu. Begitu dok. Jadi kita sudah dapat level gold, mudah-mudahan kita bisa naik nanti ke level platinum hingga akhirnya dapat diamond ya dok ya ke depannya. Amin. Kemudian ini apakah ada pesan-pesan dari Dr. Wendy ataupun Dr. Francisca untuk teman-teman semua? Oke, dari saya dulu ya dok. Jadi stroke itu merupakan kondisi gawat darurat dan kita itu sangat berkejar-kejaran dengan waktu. Tiap menitnya itu sangat-sangatlah berharga, sehingga apabila kita menemukan baik diri kita sendiri maupun keluarga atau orang-orang di sekitar kita mengalami gejala stroke seperti tadi ya, ada wajah merot, bicara pelo, sulit berkomunikasi, kelemahan separuh tubuh, kemudian tidak sadar, jangan ditunda-tunda, segeralah langsung ke IGD atau rumah sakit terdekat. Kalau kita di Ansari Saleh itu punya layanan namanya layanan cold stroke, di mana setiap pasien yang kondisinya dengan gejala stroke kurang dari 4,5 jam, kita punya jalur cepat di tim IGD yang bekerja sama dengan radiologi, laboratorium, farmasi untuk bisa sesegera mungkin, secepat mungkin, kalau bisa kurang dari 1 jam pasien sejak tiba di IGD. Bila terbukti merupakan stroke sumbatan, kita berikan obat terapi terbaik disebut dengan trombolisis untuk melarutkan bekuan darah dari sumbatan di otaknya. Kenapa sih dok harus cepat-cepat? Yaitu tadi semakin besar, semakin cepat penanganannya, maka kesempatan pulihnya juga akan lebih baik dan mengurangi resiko kecacatan permanen. Kemudian silakan dok. Baik, kalau dari saya mungkin khusus untuk penghargaan ini bukan hanya sertifikat dok, tapi juga sebuah motivasi untuk rumah sakit dan juga mungkin bagaimana rumah sakit ini bisa tetap melakukan pelayanan yang optimal. Jadi kita fokusnya adalah ke pasien. Jadi untuk pasien-pasien yang tadi bisa masuk dalam onsetnya kurang dari 4,5 jam, bukanlah tidak mungkin masih bisa mendapat kesembuhan dok. Jadi awal yang pasien masuknya misalnya lemah lengannya atau kakinya atau bicaranya tadi merot, kemudian itu masih bisa ada kemungkinan untuk sembuh. Jadi pasien-pasien tadi harus datang ke rumah sakit dan tentu saja rumah sakit yang tepat, yang sesuai. Dalam hal ini sih di sini Rumah Sakit Ansari Saleh sudah bisa memberikan pelayanan cold stroke yang terbaik. Jadi harus ada rumah sakit yang memiliki CT scan-nya, memiliki dokter syarafnya dan juga sudah menjalankan sistem cold stroke. Begitu dok. Jadi harus datang ke rumah sakit yang tepat sekali lagi. Ya. Jadi pesan untuk teman-teman semua, jika sudah ditemui adanya tanda-tanda stroke di rumah, jangan lupa cepat-cepat datang aja ke rumah sakit. Percayakan pada kami, maka insya Allah kita akan menangani dengan sebaik-baiknya gitu ya dok ya. Untuk itu sudah selesai podcast kita hari ini. Saya Dr. Umu. Saya Dr. Wendy. Saya Dr. Siska. Kami pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.